pengaturan Allah. Pengaturan Allah. Pengaturan. Kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesedihan, musibah, anugerah, rezeki, hidup, mati, sehat, sakit. Yang menentukan adalah Allah. Bukan usaha kita. Kita bisa mengerti, bisa tahu, bisa paham siapa yang berikan. Allah. Bukan belajar kita. Banyak orang yang belajar, tapi apakah semua paham? Enggak, tergantung siapa. Iya. Kenapa? Gurunya sama, belajarnya sama, yang ini ngerti, ini nggak ngerti. Karena yang menjadikan seorang mengerti atau tidak paham atau tidak bukan belajar, bukan guru, tapi Allah. Kita berdakwah kepada orang, materinya sama, duaan, ngobrolnya bareng, tapi yang satu terima atau enggak? Karena hidayah itu dari Allah, bukan dari dakwah kita. Terus kenapa kita berdakwah? Kenapa berdakwah? Untuk saling menyelamatkan. Tapi kenapa berdakwah? Untuk saling menyelamatkan. Selain itu, tapi kenapa sholat? Menegakkan Islam. Kenapa sholat? Sholat berserah diri. Sholat kenapa? Katanya sholat. Beribadah. Iya, kenapa sholat? Katanya kenapa melaksanakan mendirikan sholat? Kenapa? Perintah sholat? Allah. Nah, gitu. Kenapa dakwah? Perintah Allah juga. Perintah Allah. Kan ibadah kan sama perintah Allah. Iya. Kenapa kita berdakwah? Karena perintah Allah. Kenapa teteh mencari nafkah? Kenapa? Perintah Allah. Perintah Allah. Bekerja perintah Allah. Yang berikan rezeki Allah atau usaha kita? Allah. Allah. Kenapa berusaha? Perintah Allah. Gitu. Kalau rezeki itu dari usaha, berarti setiap yang berusaha pasti mendapatkan rezeki. Dan yang paling hebat usahanya paling banyak rezekinya. Gitu enggak kenyataan? Enggak. Ya. Karena yang berikan rezeki itu bukan usaha tapi Allah. Terus bagaimana kita, Pak? Apakah kita harus berusaha? Ya harus. Karena kita berusaha itu karena itu masalah kita. Jadi hasilnya gimana Allah? Ya gimana Allah hasilnya? Kita berusaha bukan karena kita yakin, usaha yang memberikan hasil, yang menentukan, bukan. Katanya berdakwah, kenapa perintah Allah? Masa dia terima atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Kita memperjuangkan Islam, menegakkan Islam. Apakah perjuangan kita yang menjadikan Islam tegak? Bukan. Allah. Kenapa berjuang? Itu takwa Allah. Terpahami? Paham. Ya jangankan yang besar-besar. Dalam Al-Quran itu daun saja. Ada Qurannya nggak di situ? Ada. Surat Al-An'am ayat 59. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Daun yang berguguran, daun saja. Kalau pikiran simpelnya mah sih daun jatuh saja dulu. Ternyata daun ada pohon di situ, di sana berapa pohon yang di dunia ini. Tidak ada satupun daun yang gugur kecuali itu dalam rububiyah Allah, dalam pengaturan Allah, dalam ilmu Allah tertulis. Bahkan biji saja yang tidak ada yang tahu biji itu kegelapan, basah, keringnya Allah. Apalagi rezeki kita, apalagi jodoh kita, apalagi hidup kita. Daun saja itu dalam pengaturan. Terpahami maksudnya? Paham. Nah, ini semua itu adalah qudroh dan iradah Allah. Qadarullah. Teteh, auzubillahi min dzalik, misalkan naik motor jatuh, kusaha gitu. Allah. Kok Allah hakikiyahna mah, hakikatnya mah. Walaupun ada lubang di situ, itu mah uslub saja.
gitu. Uslubnya apa ya, jalannya saja, bukan lubang. Udah banyak motor yang lewat situ lewat lubang nggak jatuh, kenapa saya yang jatuh gitu. Kalau lubang kan semua, harusnya semua yang situ jatuh semua kan gitu. Iya. Kenyataan enggak. DBD sakit ku nyamuk, bukan ku Allah. Kan di rumah teh banyak, ada 10 orang, ada 4 orang, kan nyamuk terbang nabet gigitnya si anu, kan itu ku Allah gitu. Ketentuan. Nah itu ku Allah. Kita harus, ya itu akidah, sebutnya akidah rububiyah, meyakini bahwa tidak ada satupun kejadian makhluk yang terlihat tidak terlihat kecuali itu adalah pengaturan dan penciptaan Allah. Dan Nah, pasti terbaik. pasti terbaik, walaupun kita tidak ngerti baiknya apa, karena yang paling tahu baik pun siapa? Allah. Kita dengan Allah lebih tahu siapa? Allah. HP ini, saya punya HP ini, karena yang bikin bukan saya dengan yang bikin HP ini lebih tahu siapa tentang HP? Lebih tahu yang bikin. Bikin. Ya gitu lah. Kita dengan yang bikin kita lebih tahu siapa Yang bikin kita. yang bikin. Walaupun kita tidak menyukainya, walaupun kita membencinya. Dalam Al-Quran itu, coba dibuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Dan ini secara tekstual, ini berkenaan dengan perang ya, diwajibkannya berperang. Padahal kita tahu tidak ada orang yang suka berperang, itu nggak ada ya, gembira gitu selalu orang perang gitu, nggak ada. Tapi kita memahaminya ini bukan secara sempit perang saja, tapi seluruh apapun kewajiban, apapun persoalan, apapun ujian, ketetapan yang diberikan oleh Allah, itu adalah yang terbaik. Walaupun kita tidak menyukai, bisa jadi kita menyukai padahal dia amat baik, dan boleh jadi kita membenci padahal Itu baik. kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya kalau kita yakin Allah itu Rahman Rahim ya, kecuali kita nggak yakin. Bismillahirrahmanirrahim, kita sering gitu ya kan, yakin Allah itu Rahman Rahim, Allah itu Maha Pengasih Maha Penyayang. Artinya apapun yang ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan kepada kita, yang terjadi kepada kita, itu adalah dalam kerahman rahimannya Allah, wujud pengasih penyayangnya Allah. Semuanya dengan baik. Biadikal khair, kita sakit baik, kita sehat baik, kumaha Allah saja. Teteh pengen dapat ridha Allah? Ingin. Pengen. Kalau kita ingin ridha Allah, kalau saya memahaminya, kita harus ridho kepada Allah. Jadi kita ingin ridho Allah, tapi kita nggak ridho gitu kepada Allah, ridho kepada perintahnya, ridho kepada takdirnya, ridho kepada apa kejadian yang ditetapkan oleh Allah. Kan aneh ya? Ya pertama ridho, raditu billahi robba, kan seringnya. Iya. Aku ridho billahi robba, Allah menjadi robku, dengan Allah menjadi robku. Wabil Islam. Wabil Islami dina, dan ridho Islam sebagai dinku. Terus Wabil Muhammad. nah, dan Muhammad sebagai nabi, ridho ya Allah, ridho ya Allah, walaupun gak enak gitu ya. Makanya dalam hadis itu sebutkan, sungguh hebat perkara orang beriman, jika dia diberi nikmat dia bersyukur, diberi musibah dia bersabar.
syukur nikmat, syukur dan sabar itu adalah ibadah seorang mukmin muslim. Syukur itu ibadahnya orang yang mendapatkan nikmat, sabar itu ibadahnya orang yang mendapatkan musibah. Syukur itu apa? Menampakkan nikmat. Teteh mendapatkan harta, rezeki. Apa syukurnya? Ditampakkan apa? Ditampakkan dengan amal soleh, bisa berdakwah, bisa beribadah. Itu syukur itu. Diperlihatkan setelah mendapatkan nikmat sehat, gitu ya. Kan suka ada ya tasakur bini mah mendapatkan harta, makan-makan, kan diperlihatkan tuh bahwa dia mendapatkan seperti itu. Kita mendapatkan ilmu, pemahaman, apa wujud syukurnya? Menyampaikannya, mengajarkannya, mengajak, itu wujud syukur. Kalau hanya dalam diri saja gitu, itu nggak syukur, tutupi soalnya kita nggak punya ilmu. Contoh ya. Kalau sabar itu dalam Al-Quran kurang lebih artinya adalah pantang menyerah. Cek Sunda mah kekeh peteuh nikreuh deui. Tidak menyerah. Bismillah diupayakan ya. Seperti itu ya. Iya. Jadi harus yakin apapun itu dari Allah. Kita berusaha bukan karena kita meyakini usaha sebagai yang bisa menjadikan atau tidak menjadikan. Itu karena perintah Allah saja. Cukup gitu ya, jelas ya? Iya, jelas. Ada yang lain? Udah. Makasih Pak.